Memahami stres, trauma, ketangguhan, dan kesehatan mental penting bagi tenaga kesehatan agar dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membantu diri sendiri, rekan sejawat, pasien, maupun keluarga. Stres, distres, dan cara mengatasi. Seorang tenaga kesehatan pasti pernah mengalami kurang waktu istirahat, kurang waktu untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat atau tersayang, lelah batin dan pikiran saat dan setelah menghadapi pasien dan keluarganya, lelah setelah menangani pasien dengan kondisi darurat atau kritis, konflik atau bersitegang dengan rekan kerja atau atasan akibat pekerjaan. Hal-hal ini hanyalah sebagian dari sumber stres yang dapat dialami seorang tenaga kesehatan. Disadari atau tidak, seorang tenaga kesehatan mungkin mengalami sejumlah perubahan pada sistem tubuh, perasaan, dan perilakunya, seperti badan rasa tidak bertenaga, sakit kepala, sulit bernafas, mulut kering, mual, sakit perut, tidak nafsu makan atau bisa sebaliknya, pola tidur yang terganggu, berkeringat di luar kewajaran, tremor, mudah terkejut, badan sering pegal-pegal. Stres keseharian yang tidak bisa kita tangani dengan baik akan mengakibatkan distres. Distres yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-harinya dan dapat mengarah pada munculnya gejala-gejala gangguan mental. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan stres, antara lain berolahraga, melakukan aktivitas atau hobi yang disenangi, memikirkan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup, membicarakan perasaan dan keluhan yang dialami kepada seseorang yang dapat dipercaya, mencukupi kebutuhan tidur, dan menjaga pola makan bergizi. Trauma adalah istilah yang biasanya kita gunakan ketika menggambarkan pengalaman yang menyakitkan, baik secara fisik dan atau mental, mengancam nyawa, dan atau membuat kita tidak berdaya dan putus asa. Namun trauma juga bisa muncul akibat dari kombinasi distres yang dialami oleh seseorang. Berdampak pada perubahan pikiran, emosi, perilaku, kondisi tubuh, dan atau kepercayaan yang dimiliki oleh individu. Berdasarkan penelitian, 7 dari 10 orang pernah mengalami kejadian traumatis setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Sebagai tenaga kesehatan, kemungkinan mengalami kejadian traumatis ini menjadi lebih tinggi karena setiap harinya para tenaga kesehatan berhadapan dengan penyakit, luka dan cedera hingga kematian. Penting bagi tenaga kesehatan untuk dapat mengenali reaksi khas yang umum terhadap trauma karena dapat membantu mendeteksi secara dini dan dapat menyegerakan penanganan serta bantuan yang dibutuhkan. Apa saja reaksi khas tersebut? Kebingungan atau linglung, sulit berkonsentrasi, sering teringat kejadian hingga mengalami mimpi buruk, pola tidur yang berubah dan mengganggu fungsi keseharian, selera makan yang berubah ke arah tidak wajar, resah dan gelisah, emosi yang tidak terkendali seperti mudah kesal, marah, atau sedih, sering merasa kelelahan, sakit kepala, sakit dada atau sesak napas, keluhan lain pada tubuh yang tidak spesifik dan sulit dijelaskan, kehilangan tujuan dan makna hidup, kehilangan koneksi dengan sekitar. Beberapa gangguan kesehatan mental yang dapat muncul, khususnya pada tenaga kesehatan akibat stres dan trauma yang berkelanjutan, antara lain secondary traumatic stress dan vicarious trauma. Gejala ini mungkin diakibatkan stres karena sering berhadapan langsung dengan pasien. Compassion fatigue. Gejala ini berdampak pada berkurangnya tenaga kesehatan untuk berempati. Burnout. 83% tenaga kesehatan pernah mengalami burnout syndrome yang mengakibatkan depresi dan kelelahan akut. Generalized anxiety disorder. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang berbagai hal, bahkan pada hal-hal yang memiliki sedikit atau tidak ada alasan sama sekali untuk dikhawatirkan. Post-traumatic stress disorder. Gangguan yang mungkin terjadi ketika seseorang hidup melalui atau menyaksikan suatu peristiwa di mana dia percaya bahwa ada ancaman terhadap kehidupan atau integritas dan keamanan fisiknya. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan ketangguhan dalam konteks kesehatan mental? Seseorang dikatakan sebagai individu yang memiliki ketangguhan apabila dapat mengatasi stres dan trauma yang dialaminya. Ketangguhan tidak datang hanya dari diri sendiri, namun juga datang dari dukungan dan bantuan orang-orang di sekitarnya.
Bagaimana seseorang dapat menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit? Orang tersebut dapat mengupayakan dirinya untuk tetap optimis, tetap berpikir positif, memikirkan hal-hal yang dapat menyenangkan hati, dan meyakini bahwa semua dapat dilalui dan dihadapi dengan baik. Menilai diri secara positif. Menyadari dengan lebih objektif kemampuan dan kelemahan yang dimiliki diri, memikirkan apa saja yang telah membantu diri melalui tantangan dan kesulitan hidup selama ini, serta menyadari kelemahan agar dapat mengantisipasinya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Menguatkan aspek spiritualitas. Tetap berpegang pada keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki, tetap melakukan aktivitas yang dapat mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, dan lebih menghayatinya agar mendapatkan ketenangan. Memaknai hidup secara positif. Memikirkan kembali apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang terjadi, maksud dan tujuannya, serta memaknainya sebagai sesuatu yang berharga. Mendorong keingintahuan diri. Mencari informasi, menambah pengetahuan dan kemampuan yang dapat membantu dalam menghadapi permasalahan. Mencari dukungan sosial yang kuat. Keluarga, pertemanan, rekan kerja, dan situasi kerja yang mendukung dapat menjadi hal-hal yang bisa membantu kita melewati berbagai macam permasalahan. Memelihara hubungan sosial dan menjaga agar dapat tetap berhubungan dengan orang lain di masa sulit, saling memberikan dukungan, serta membuka diri untuk hubungan baru dapat membantu kita dalam menghadapi kesulitan. Melatih kemampuan beradaptasi. Fokus pada saat ini, apa saja hal yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri dan menyesuaikan diri agar dapat bertahan dalam kondisi sulit dan melewatinya dengan baik. Lalu, hal-hal apa saja yang seseorang dapat lakukan untuk menjaga ketangguhan di tempat kerjanya? Cobalah untuk memahami bersama hal-hal yang melemahkan dan menguatkan hubungan kerja, mengerjakan satu persatu skala prioritas dengan tetap fleksibel jika diperlukan, mengurangi beban atau tekanan mental yang disengaja atau dapat dihindari, lebih berfokus pada solusi bekerja sama dan saling tolong-menolong. Berkomunikasi dengan dilandasi kesadaran untuk memahami dengan perasaan, kepedulian, dan perhatian terhadap orang lain. Membangun ikatan tim yang erat sambil menciptakan rutinitas positif yang membawa kebahagiaan. Selain itu, penting bagi seseorang untuk juga menjaga ketangguhan di rumah atau keluarganya. Bagaimana caranya? Kenali kondisi unik setiap anggota keluarga. Membiasakan diri terbuka mengungkapkan perasaan, berbagi ide, gagasan dan rencana, meminta atau menawarkan bantuan, merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil. Memiliki ketangguhan yang kuat dan terjaga memungkinkan kita untuk dapat mencapai kondisi sehat mental. Kondisi tersebut juga ditandai dengan kemampuan untuk dapat mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada lingkungan sosialnya. Untuk itu, perlu pengelolaan stres yang baik, penanganan yang tepat jika dirasakan muncul gejala-gejala gangguan kesehatan mental, dan mencari bantuan jika kondisi tidak dapat ditangani sendiri dan tidak kunjung membaik. Setelah menyelesaikan materi yang telah dipresentasikan dalam video ini, lanjutkan dengan membaca lebih lanjut tentang topik ini dalam modul. Kemudian isilah kuis mengenai materi pada link yang telah disediakan. Salin tautan di halaman ini pada browser Anda atau pindai QR Code untuk membuka halaman modul mengenai materi yang baru saja dipresentasikan dan mengisi kuis. Pertanyaan mengenai materi pelatihan dapat dikirimkan melalui tautan di halaman ini pada browser Anda atau pindai QR Code untuk membuka halaman Q&A. There is no health without mental health, and there is no health without healthcare workers.